Di jantung Perang Dunia Kedua, saat dunia dilanda konflik yang dahsyat, sebuah proyek rahasia tengah berlangsung di bawah tanah. Jauh dari pandangan mata dunia, para ilmuwan sedang mengembangkan sebuah senjata yang diyakini dapat mengubah jalannya perang. Senjata itu dikenal sebagai Die Glocke, sebuah perangkat misterius yang dikabarkan memiliki kekuatan yang melampaui batas imajinasi manusia. Bayangkan sebuah lonceng raksasa terbuat dari logam eksotis yang memancarkan cahaya biru misterius. Di dalamnya terdapat cairan berwarna ungu yang konon mengandung energi yang sangat kuat. Menurut rumor yang beredar, Die Glocke mampu menciptakan medan gravitasi buatan, bahkan membuka portal ke dimensi lain. Namun, apakah klaim-klaim ini benar adanya atau hanya sekadar mitos yang lahir dari kegelapan perang? Asal-usul dan teori. Teori tentang Die Glocke pertama kali muncul pada akhir abad ke-20, ketika para peneliti mulai menggali arsip-arsip rahasia yang berhasil mereka temukan. Salah satu tokoh kunci dalam mempopulerkan kisah ini adalah Igor Witkowski, seorang penulis Polandia yang mengklaim menemukan bukti keberadaan Die Glocke dalam dokumen-dokumen rahasia. Menurut Witkowski, Die Glocke berbentuk seperti lonceng besar, terbuat dari bahan logam khusus, dan diisi dengan cairan radioaktif yang disebut serum 525. Cairan misterius ini diyakini sebagai kunci utama kekuatan Die Glocke. Namun, apa sebenarnya fungsi dari Die Glocke? Beberapa teori menyebutkan bahwa perangkat ini dirancang untuk mengendalikan gravitasi, membuka portal ke dimensi lain, atau menghasilkan energi yang sangat besar. Die Glocke diyakini mampu menghasilkan medan anti-gravitasi yang cukup kuat untuk mengangkat benda-benda berat atau bahkan membuat pesawat terbang melayang tanpa sayap. Ada juga yang percaya bahwa Die Glocke dapat digunakan untuk membuka portal ke dimensi lain atau bahkan melakukan perjalanan waktu. Dan beberapa teori menyebutkan bahwa Die Glocke dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar, jauh melebihi teknologi nuklir yang ada pada masa itu. Eksperimen yang mematikan. Eksperimen dengan Die Glocke dikabarkan dilakukan di fasilitas rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Para ilmuwan Nazi terkemuka, seperti Wernher von Braun dan Kurt Debus, diyakini terlibat dalam proyek ini. Namun, eksperimen ini dikabarkan berlangsung dalam suasana yang sangat rahasia dan penuh dengan bahaya. Banyak rumor beredar tentang efek samping dari eksperimen Die Glocke. Beberapa saksi mata mengklaim melihat cahaya terang yang menyilaukan keluar dari perangkat tersebut. Sementara yang lainnya melaporkan adanya radiasi yang sangat tinggi di sekitar lokasi eksperimen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa eksperimen ini menyebabkan pengakhiran nyawa banyak orang, baik para ilmuwan maupun para pekerja paksa yang terlibat. Kritik dan kontroversi. Tidak semua orang terpesona oleh kisah Die Glocke. Sejumlah besar kritikus bermunculan, meragukan kebenaran di balik klaim-klaim yang ada. Salah satu kritik utama adalah kurangnya bukti fisik yang konkret. Meskipun ada dokumen-dokumen yang diklaim sebagai bukti, namun keaslian dan keakuratannya seringkali dipertanyakan. Selain itu, para ahli juga meragukan kelogisan teknologi yang diklaim dimiliki oleh Die Glocke. Beberapa konsep yang diajukan, seperti kemampuan untuk membuka portal ke dimensi lain, dianggap terlalu fantastis dan tidak didukung oleh pemahaman kita tentang fisika. Banyak yang berpendapat bahwa kisah Die Glocke lebih merupakan produk dari imajinasi manusia daripada realitas sejarah. Dalam konteks Perang Dingin dan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, cerita tentang senjata super menjadi semacam tren yang menarik perhatian publik. Terlepas dari semua kontroversi, kisah Die Glocke tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Ia mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada semua informasi yang kita terima. Penutup. Die Glocke, sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Apakah ia hanyalah buah imajinasi atau sebuah teknologi yang begitu maju sehingga melampaui pemahaman kita?
Pertanyaan ini mungkin akan terus menghantui kita selama bergenerasi. Satu hal yang pasti, kisah Die Glocke adalah sebuah pengingat akan batas-batas ambisi manusia dan konsekuensi yang mungkin timbul ketika kita berusaha melampaui batas alam.